Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada guru sebelum memulai pelajaran. Kalian bisa sebelah kanan. Ini kalian apakah ada teman kalian yang belum datang? Kita semua, terus ya, semua ya. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua calon satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri jadi pandu Indonesia Raya. Sekarang kita memasuki pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3 ayat cintai lingkungan pada pembelajaran ke-1. Pada materi pertama, kita masuk pada mengelola hasil wawancara dan menyajikan dalam bentuk laporan. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang menyajikan laporan pertanyaan serta bentuk dari kerangka laporan. Jadi, ibu akan ulas kembali kerangka laporannya. Pertama itu, pada bagian pertama, latar belakang, di mana menulis alasan melakukan wawancara. Contohnya, siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Kedua, maksud dan tujuan. Nah, di mana itu menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperoleh pemahaman kami tentang berbagai hewan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakter tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat tinggal hidup dan hak tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, pada bagian ketiga, topik wawancara, karena menuliskan topik wawancara. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bagian keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kita menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juni 2024 misalnya. Waktunya pukul 8 sampai 9 WIB. Tempatnya misalnya di Medan. Yang bagian kelima, laporan hasil wawancara. Dimana kita menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Misalnya narasumbernya Pak Kurnia apa? Wawancaranya Lani. Hasil wawancara pada hari Sabtu 4 Juni 2024 pukul 8 sampai 9. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal. Nah, terakhir, kami itu kesimpulan. Kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang kita lakukan. Nah, terus kalian, buatlah sebuah rancangan laporan wawancara sebelum menyajikan dalam bentuk laporan lengkap dan sistematis. Yang berikut pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Pernahkah kalian berpetualang ke desa? Sering. Ya, tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Lihatlah pemandangan di sini, sangat indah kan? Nah, sekarang buka buku halaman 95. Di situ ada cerita tentang perjalanan ke desa kan? Ada, Bu. Nah, kami kita simak cerita perjalanan ke desa. Mutia, silakan dibaca. Baik, Bu. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Bayu, Din, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah desa. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jendela. Terima kasih kepada Mutia. Nah, apa yang ada sama Pak Jaya tadi? Ada bebek, kambing, dan satu kambing. Nah, apa yang dibuat Pak Jaya? Siap kita nanya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jaya adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya tetap seimbang. Dari petualangan itu, dari teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kita juga memiliki cerita petualangan, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau bisa liburan ke rumah sanak saudara. Nah, terus kalian buat cerita petualangan tersebut. Jadi, mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menghemat penggunaan kertas. Ketiga, merawat tumbuhan dan hewan yang
sehari-hari, tentu lingkungan akan terjaga dan terawat kelestariannya. Nah, pada gambar ini kalian amati gambar-gambar di sini. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, itu berikanlah. Pada gambar pertama ini daunnya terawat atau tidak terawat? Terawat. Ya. Berarti kita cek ya. Ya. Pada gambar kedua, nah di sini ada kambing. Kambing di sini terawat atau tidak terawat? Terawat. Ya, berarti kita cek kan? Nah, di sini ada daun dan ujungnya di sini agak kecoklatan. Apakah tumbuhan ini terawat atau tidak terawat? Tidak terawat. Ya, kita salahkan ya, karena dia tidak terawat. Nah, di sini ada gambar kuda. Di sini kudanya kelihatan sehat ya. Nah, di sini ada gambar ini. Di sini ada seekor buaya. Apakah hewan ini terawat atau tidak terawat? Terawat. Ya, kenapa dia terawat? Sehat bersih. Ya, nah, bentar. Nah, selanjutnya di sini ada gambar daun. Apakah ini terawat atau tidak terawat? Terawat, Bu. Ya, nah, di sini ada lembu. Apakah ini hewan terawat atau tidak terawat? Tidak terawat, Bu. Kenapa tidak terawat? Karena khusus. Ya, ada khusus. Bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat, Bu? Jadi setelah kita amati gambar-gambar yang tadi, ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat adalah pertama tumbuhan. Pertama daunnya berwarna hijau. Kedua, bebas dari alam hama dan gulma. Ketiga, daun tidak rusak dan tidak dimakan hama. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat adalah batang dan daunnya layu. Kan tadi ada kan gambarnya, daunnya layu, ya kan? Ini kan ada. Nah, kedua, daun berwarna kekuningan dan kecoklatan. Keempat, dipenuhi banyak hama, gulma. Kelima, tidak subur. Nah, sedangkan hewan yang terawat adalah bulunya bersih, jarang sakit, tubuhnya tegak, bergerak lincah. Sedangkan hewan yang tidak terawat adalah bulunya kotor, bau tidak sedap, masuk urat, banyak kutu di tubuhnya. Nah, ya, tugas kalian adalah bagaimana sikap kita jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Ibu bagikan ya KPD-nya ya. Ibu tunggu 15 menit ya, anak. Apakah sudah selesai, Ibu? Sudah, Bu. Ya, pada kelompok. Putih ya, silakan lanjutkan. Bu, bagaimana sikap jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, jika kita menemukan tumbuhan yang tidak terawat, maka harus selalu disilami secara rutin, kemudian diberi pupuk dan dibersihkan dari hama dan juga gulma. Kemudian dirawat sesuai karakteristik bentukannya dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita menemukan hewan yang tidak terawat, sikap kita itu yang pertama itu dibersihkan. Yang kedua, kita beri makan dan minum. Terus yang ketiga, kita beri tempat tinggal, kita bersih namanya. Yang keempat, kita ajak main dengan yang kita obati bila dia terdapat rusak. Ya, silakan untuk kalian lihat. Kepada aku dan kali silakan ke depan. Tempatnya itu hampir sama dengan ya, Bu. Jadi kalau tumbuhan itu yang tidak terawat itu, jadi kita harus tolongnya dengan kita menyiramnya, memberi pupuk, terus kalau setengah ya kita sampai paruh terus dirawat seperti ini. Terus kalau ini kalau hewan yang tidak terawat, kalau hewan yang tidak terawat harus bagaimana ya? Kalau yang sakit ada ya. Ya, silakan duduk, lakukan silakan. Mari kita lakukan semuanya. Kita mulai screeningnya ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. Wah, keren. Wah, keren. Wah, keren. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi tidak terawat? Siapa yang tahu apa yang menyebabkan tumbuhan
Ya, kita mulai ya. Oh iya, manakah hewan yang terawat? Ya, masih kali. Ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Ini recordnya. Siapa yang mau main lagi? Saya Bu. Ya, bagilah, silakan. Ini dapat dikiranya semua ya. Dengan itu ya. Nah, apakah ciri-ciri tumbuhan yang terawat? Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Jika baik-baik ya. Bego. Iya, kita pertanyaan lagi. Siapa yang main lagi? Siapa dia? Tunggu ya. Nah, bagaimana cara mengolah hewan dengan baik? Abu, di belakang ada minum. Kasih ya. Iya. Ini ya. Ya, siapa yang main lagi? Mana dia? Makan. Enak ini. Manakah tumbuhan yang tidak terawat? Tidak. Ya. Ya, bisa. Nah, tadi kan kita sudah main game. Apakah game yang menyenangkan anak-anak? Menyenangkan Bu. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah bersama dengan orang tua kalian melihat ke halaman rumah kalian. Nah, di situ kalian amati di rumah kalian. Nah, itu bagaimana kondisi tanaman di rumah kalian? Apakah tanamannya terawat atau tidak terawat? Kedua itu, apakah halaman rumah kalian sudah bersih? Nah, ketiga, buatlah rencana dengan orang tuamu untuk menanam satu macam tanaman dapat ditempatkan di kaleng dan yang bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik? Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini, cintailah alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kamu menyenangkan? Iya, yang ada besoknya kan? Ya. Nah, jangan lupa dikerjain PR-nya yang mana itu. Ya, Bu. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Bimbinglah kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa singkat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan, jangan lupa dikerjain PR-nya ya.